wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana dari kelompok 6A dengan asisten pembimbing Anissa Ayu. Kambing Saburai merupakan sumber genetik lokal Provinsi Lampung. Kambing Saburai tergolong dalam kambing pedaging. Kambing Saburai merupakan hasil persilangan antara kambing berjantan dengan kambing peranakan etawa betina. Untuk peningkatan mutu genetik dilakukan dengan cara seleksi. Seleksi dilakukan dengan cara melihat bobot lahir dan bobot sapi kambing Saburai. Untuk bobot lahir kambing Saburai jantan berkisar antara 3,7 sampai 3,8 kg, sedangkan pada betina antara 3,5 sampai 3,6 kg. Untuk bobot sapi, kambing Saburai jantan berkisar antara 19 sampai 26 kg, sedangkan pada betina berkisar antara 19 sampai 20 kg. Untuk mengetahui hasil seleksi dilakukan dengan cara menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antara bobot lahir dan bobot sapi kambing Saburai. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui nilai estimasi antara heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas bobot lahir dan bobot sapi kambing Saburai. Untuk manfaat dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui nilai seleksi antara bobot sapi dan bobot lahir kambing Saburai untuk peningkatan mutu genetik. Praktikum ini dilakukan secara daring melalui YouTube channel Laboratorium Genetika dan Reproduksi Universitas Diponegoro. Materi yang digunakan dalam praktikum ini meliputi video yang diupload oleh asisten, data produksi yaitu bobot lahir dan bobot sapi kambing Saburai, handphone, laptop, kalkulator, dan lain-lain. Untuk metode yang digunakan, asisten mengupload video, lalu praktikan melihat video. Setelah itu, praktikan membuat data perhitungan, yaitu bobot lahir dan bobot sapi kambing Saburai. Setelah didapatkan hasilnya, dilakukan pembuatan video penjelasan tentang hasil heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas kambing Saburai. Hasil dan pembahasan. Hasil berikut merupakan data bobot lahir dan bobot sapi kambing Saburai. Untuk contoh soalnya, di suatu farm pembibit kambing Saburai betina yang dilihat dari recording memiliki bobot lahir rata-rata 3,5 kurang lebih 0,82 kg dan bobot sapi rata-rata 18,56 kurang lebih 1,46 kg. Sedangkan kambing Saburai jantan dilihat dari recording memiliki rata-rata bobot lahir 3,72 kurang lebih 1,12 kg. Dan bobot sapi rata-rata 19,67 kurang lebih 6,88 kg. Dari banyaknya kambing Saburai di farm, 4 ekor kambing betina menghasilkan masing-masing dengan 5 ekor kambing jantan dalam 2 tahun menghasilkan keturunan dengan bobot lahir dan bobot sapi seperti tabel di atas. Selanjutnya, data heritabilitas bobot lahir kambing Saburai. Untuk menghitung heritabilitas bobot lahir kambing Saburai dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung faktor koreksi yang didapatkan yaitu 234,407. 2. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yang dihasilkan sama dengan 0,147.
Yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sama dengan 0,33893. Untuk derajat bebas antar pejantan atau DBS dihasilkan sama dengan 4. Yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dihasilkan sama dengan 15. 6. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dihasilkan sama dengan 0,03588. 7. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dihasilkan sama dengan 0,022595. Yang kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW dihasilkan sama dengan 0,022595. Yang kesembilan, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dihasilkan untuk ragam S 0,003322. Untuk KTHS didapatkan 0,035883. Heritabilitas bobot lahir kambing saburai dihasilkan sama dengan 0,512697. Yang ke-11, kesimpulan dari heritabilitas yang didapat yaitu hasil heritabilitas yang didapat 0,51. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada bobot lahir pada keturunan selanjutnya yaitu 51%. Berikut merupakan pembuatan daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir kambing saburai. Berikut data heritabilitas bobot sapi kambing saburai. Sama seperti sebelumnya, yang pertama dilakukan untuk menghitung heritabilitas yaitu faktor koreksi. Faktor koreksi yang didapat yaitu 5.530,8. Yang kedua, jumlah kuadrat antar anak pejantan atau JKS dihasilkan sama dengan 0,83162. Yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dihasilkan 1,63247. Yang keempat, derajat bebas antar anak. Yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS dihasilkan angka 4. Untuk yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dihasilkan angka 15. Yang keenam, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dihasilkan 0,2079. Yang ketujuh, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dihasilkan 0,10883. Yang kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW dihasilkan 0,10883. Yang kesembilan, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS ragam S dihasilkan 0,2477. Nilai KTHS yang dihasilkan yaitu 0,2079. Yang ke-10, heritabilitas yang dihasilkan bobot sapi kambing saburai yaitu 0,74157. Yang ke-11, kesimpulan dari hasil heritabilitas yang didapat yaitu hasil heritabilitas yang didapat 0,74, artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada bobot sapi pada keturunan selanjutnya yaitu 74%. Berikut merupakan pembuatan daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi kambing saburai. Menghitung korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai. Berikut merupakan data yang diambil. Untuk menghitung
korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai. Yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi. Yang dihasilkan yaitu 1138,62. Yang kedua, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS yang dihasilkan 0,17956. Yang ketiga, jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan JHKW dihasilkan 0,27757. Yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS dihasilkan sama dengan 4. Yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dihasilkan sama dengan 15. 6. Hasil kali rata-rata antar pejantan HKRS dihasilkan 0,04489. Yang ketujuh, hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW dihasilkan 0,0185. Yang kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW dihasilkan 0,0185. Yang kesembilan, kuadrat tengah harapan antar pejantan KTHS KOFS sama dengan 0,0066. HKRHS sama dengan 0,0449. Yang ke-10, korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai dihasilkan korelasi genetik sama dengan 0,7272. Yang ke-11, kesimpulan dari nilai korelasi genetik yang didapat yaitu apabila nilai korelasi didapat positif yaitu 72%, artinya terdapat hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi ternak sebesar 72%. 12. Pembuatan daftar sidik ragam. Berikut merupakan daftar sidik ragam korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai. Selanjutnya yaitu menghitung repeatabilitas bobot lahir kambing saburai. Berikut merupakan data yang akan dihitung. Repeatabilitas yang pertama yaitu metode antar kelas. Repeatabilitas metode antar kelas dihasilkan sama dengan negatif 0,4216. Kesimpulan dari nilai repeatabilitas tersebut yang didapat yaitu nilai repeatabilitas yang didapat yaitu minus 0,42%. Artinya nilai tersebut di luar rentang nilai repeatabilitas yaitu negatif 0,42%. Yang kedua, menghitung repeatabilitas metode dalam kelas. Berikut merupakan data yang akan dihitung. Untuk menghitung repeatabilitas dalam kelas, yang pertama dilakukan yaitu menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi yang didapat sama dengan 351,987. Yang kedua, jumlah kuadrat antar individu atau JKB sama dengan 0,02408. Yang ketiga, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW didapatkan sama dengan 0,07586. Yang keempat, derajat bebas antar individu atau DBB sama dengan 9. Yang kelima, derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW sama dengan 20. Yang keenam, kuadrat tengah antar individu atau KTB sama dengan 0,002676. Yang ketujuh, kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW
KTW sama dengan 0,003793. Yang ke-8, kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW didapatkan sama dengan 0,003793. Ke-9, menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Ragam B dihasilkan minus 0,00037. KTHB dihasilkan sama dengan 0,005284. Yang ke-10, nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir kambing saburai dihasilkan sama dengan minus 0,1393. 11. Kesimpulan dari nilai repeatabilitas yang didapat yaitu minus 0,13%, artinya nilai tersebut di luar rentang nilai repeatabilitas yaitu minus 0,13%. 12. Berikut merupakan pembuatan daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas. Hasil repeatabilitas bobot lahir 1 kambing saburai memiliki nilai sebesar 0,51, yang berarti variasi genetik bobot badan lahir pada populasi ini 51%, yang dipengaruhi oleh faktor genetik, sedangkan 49% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan hasil heritabilitas bobot sapi 1 kambing saburai memiliki nilai heritabilitas 0,74, yang berarti variasi genetik bobot badan lahir pada populasi ini 74% dipengaruhi oleh genetik, sedangkan 26% dipengaruhi oleh lingkungan. Heritabilitas digunakan untuk mengukur keragaman total pada fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Rentangnya yaitu antara 0 sampai 1. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu periode pengambilan data, bangsa ternak, metode yang digunakan dalam pendugaan, jumlah, dan asal data. Korelasi genetik merupakan korelasi antara pengaruh genetik aditif pada dua sifat. Rentangnya nilai korelasi genetik berkisar antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Hasil dari perhitungan nilai korelasi genetik yang didapatkan positif yaitu 0,72%. Artinya, terdapat hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi ternak sebesar 72%. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik antara lain jumlah ternak, asal data, periode produksi, dan metode yang digunakan. Hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas memperoleh hasil negatif 0,42 dan pada repeatabilitas dalam kelas memperoleh hasil negatif 0,13 yang dapat diartikan performa pada bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai tersebut sulit terulang pada masa yang akan datang. Nilai repeatabilitas merupakan pencerminan sifat-sifat yang muncul dari tetua dan akan terulang setiap kali pada anak ternak tersebut semasa hidupnya. Repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai menghasilkan nilai yang tinggi, sehingga dapat dikatakan akan berpengaruh pada periode berikutnya. Untuk nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi kambing saburai juga mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga dapat dikatakan dapat berdampak pada periode selanjutnya. Dan untuk nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas diperoleh hasil yang rendah, sehingga dapat dikatakan akan sulit terulang kembali pada periode selanjutnya.
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu periode pengamatan data, bangsa ternak, metode yang digunakan dalam pendugaan, jumlah dan asal data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.